Chapter 14. Tower of Hero, terletak di jantung kota Seoul. Di lantai 103 dari markas asosiasi pahlawan ini, Yun Sengah sedang membaca catatan tentang insiden baru-baru ini tanpa izin. Video yang dia tonton difilmkan oleh kamera museum. Tentu, itu berisi pertempuran antara kadet Kyuup dan Jin. Meskipun dia agak ragu-ragu, tahu dia bisa mendapat masalah jika tahu, kata-kata yang dia dengar dari agen asosiasi pahlawan mendesaknya untuk maju. Sebuah jejak atribut cahaya ditemukan di tempat kejadian. Atribut-atribut ringan. Tidak hanya aneh, itu juga sangat berharga. Light mengaitkan pahlawan memainkan peran penting dalam menekan Jin, karena sebagian besar Jin memiliki atribut kegelapan. Fakta bahwa atribut cahaya terdeteksi di museum secara alami berarti bahwa salah satu dari 3 taruna yang mengalahkan Jin memiliki atribut cahaya. Yun Sengah, yang sering menekankan pentingnya atribut kemanapun dia pergi, ingin tahu pemilik mana yang langka itu. Tapi orang ini. Memang, ada seorang pria yang menarik perhatiannya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia biasa dalam segala hal. Di dalam video, pria yang dimaksud sedang berbicara dengan Kim Suho. Ketika Jin muncul, dia mundur diam-diam dan hanya menyaksikan pertarungan. Tetapi melihat Kim Suho didorong kembali, dia bersembunyi dan mulai melakukan tindakan aneh. Dia menurunkan senjatanya, hanya menyisakan 1 peluru di belakang. Kemudian, dia mulai mengetuk udara tipis. Setelah sekitar 1 menit, dia memasukkan peluru ke dalam pistolnya dan menuju ke pertempuran. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih misterius. Senjatanya meledak pada saat yang sama ia menembakkan senjatanya, sementara cahaya putih cemerlang mewarnai sekelilingnya. Karena cahaya, kamera membeku selama 3 detik. Pada saat layar kembali normal, semuanya beres. Petik 2. Kebanyakan orang menganggap serangan itu adalah Kim Suho, tetapi Yun Sengah ragu-ragu. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, cahaya harus datang dari serangan pria itu. Bahkan Kim Suho mengakui dalam laporannya, Kim Ha-jin melindungi saya. Kim Ha-jin, saya ingat dia sekarang. Dia adalah kadet yang memilih senjata. Jadi ada alasan dia memilihnya. Petik 2. Gedebuk. Pada saat itu, pintu terbuka. Terkejut, Yun Sengah berbalik ke pintu. Di sana, dia adalah eksekutif asosiasi, Island. Meskipun dia memiliki tubuh kecil dan hanya 153 cm, Yun Sengah tahu bahwa raksasa setinggi 10 meter tinggal di dalam dirinya. Sial baginya, Island memelototinya dengan mata yang menakutkan. Wajah Yun Sengah memucat saat dia melompat ketakutan. Uni. Aku tahu kamu ada di sini. Keluar. Tunggu, Uni. Saya bisa menjelaskan. Saya bisa. Diam dan ikuti aku. Yun Sengah tidak ingin mengikutinya bahkan jika itu menghabiskan nyawanya. Tetapi tubuhnya bergerak sendiri. Itu adalah hadiah unik dari Island, Spirit Speech. Tentu saja, sekuat itu, harga yang harus dia bayar sama besar. Ada risiko tinggi kekuatan sihir mundur dan tubuhnya yang terbelakang juga merupakan harga yang harus dia bayar. Tetapi tetap saja. Uni, aku juga pahlawan. Tolong, beri aku wajah. Petik 2. Kemampuannya sejujurnya terlalu curang. Hanya pahlawan asosiasi yang diizinkan datang ke sini. Aku tahu, aku akan pergi sendiri, jadi biarkan aku pergi. Petik 2. Lebih baik kau bergegas sebelum aku melemparmu keluar jendela. Pada akhirnya, Yun Sengah diusir dari ruang rekaman. Kamu punya 2 pilihan. 1, dihukum. 2, bantu aku dengan sesuatu. Petik 2. Maafkan saya. Tolong, biarkan aku pergi sekali ini. Saya juga tidak ingin melakukannya. Petik 2. Hanya video yang Yun Sengah tonton yang tersisa untuk diputar di ruang kosong. Selamatkan aku. Pelatihan tempur hari Selasa, penjelajahan labirin. Di dalam gua gelap yang dibuat oleh Kyuup, Yoyonha, aku, dan anggota tim 5 lainnya berada di tengah-tengah pelatihan tempur kita. Hoseng-si, Hazuki-si, bisakah kamu melihat sesuatu? Tanya Yoyonha dengan cemberut. Kami berada di ruang bawah tanah buatan yang dirancang setelah labirin yang gelap. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk menerobos labirin yang penuh dengan monster mayat hidup dan untuk mencapai pusat labirin. Karena kabut diciptakan melalui mana kegelapan, bahkan pahlawan menemukan kesulitan untuk menerangi gua. Tidak, aku tidak bisa. Aku juga tidak. Jin Hoseng dan Hazuki menjawab. Petik 2. Cih. Yoyonha mendecakkan lidahnya dan tidak bertanya lagi. Saya masih diperlakukan sebagai orang yang tidak terlihat, bahkan setelah saya memberinya kok. Sambil menggelengkan kepala, saya berbicara, saya bisa melihat. Sangat. Jin Hoseng dan Hazuki terkejut, tapi Yoyonha mengabaikanku. Aku berkata, aku bisa melihat. Kesal dengan sikapnya, aku berbicara dengan keras ke belakang kepalanya. Aku bisa melihat menembus kegelapan. Saat itu, Yoyonha berbalik dengan cepat dengan mata melotot. Namun, dia menghadap Jin Hoseng, bukan aku. Berhentilah bermain-main. Tersinggung tiba-tiba, Jin Hoseng terkejut, sementara aku membalas dengan santai. Aku hanya mengatakan, kamu akan jatuh jika kamu pergi ke sana. Omong kosong, kiak. Yoyonha merindukan pijakannya pada waktu yang tepat. Ketika dia mulai jatuh ke bawah,
saya melompat masuk dan meraih lengannya. Yoyonha mencengkeram bahuku dengan tangan gemetar. Petik 2. Kuhum. Setelah naik kembali menggunakan tubuh saya sebagai tali, Yoyonha mengeluarkan batuk kering seolah-olah tidak ada yang terjadi. Petik 2. Sepertinya kamu tidak berbohong. Bagaimana Anda bisa melihat? Petik 2. Aku memiliki mata yang bagus. Itu berkat hadiah saya. Pousan Mileais tidak terhalang oleh jarak atau hambatan. Itu, tentu saja, termasuk pencahayaan. Petik 2. Bagus, setidaknya kamu bisa melakukan itu. Jadi, kemana kita harus pergi? Petik 2. Ikuti saja aku. Oh gelombang betapa andal gelombang. Jin Hoseng meletakkan tangannya di pundakku seolah-olah kita adalah teman. Melepaskan tangannya, aku berjalan ke depan. Segalanya cukup mudah sejak saat itu. Saya hanya harus berjalan, menghindari apa yang bisa saya hindari dan memberitahu Yoyonha apa yang tidak bisa saya lakukan. Jika musuh yang tak terhindarkan adalah roh bertubuh cair, cambuk Yoyonha yang tanpa belas kasihan merawatnya, dan jika itu adalah mayat hidup, Jin Hoseng dan Hazuki merawatnya. Stamina saya meningkat berkat berolahraga, jadi tidak ada masalah di sana. Meskipun tidak harus berlari memainkan peran besar, pelatihan khusus ini sangat mudah. Dan sekarang, saya bisa melihat hasilnya dengan mata kepala sendiri. Kami berhasil mencapai pusat labirin. Di sana, kami hanya melihat 8 orang. Dengan kata lain, kami mencetak posisi ketiga. Yoyonha. Hei, Jonghak. Shin Jonghak, yang duduk di atas batu bertingkah keren, memanggil Yoyonha. Dia berlari ke arahnya dengan senyum ramah. Bagaimana dia memperlakukan Shin Jonghak jelas berbeda dari bagaimana dia memperlakukan saya. Di sini, Kim Soo-hyuk, yang sedang menunggu, membacakan waktu kita tanpa memperhatikan reuni Yoyonha yang menyentuh. Tim 5, 48 menit 10 detik. Posisi ketiga. Pada saat yang sama, Jin Hoseng dan Hazuki bersorak. Semuanya berkat Anda. Kamu benar-benar memiliki mata yang luar biasa gelombang. Iya, benar. Untuk saat ini, saya duduk di tanah bersama mereka. Yoyonha sudah berangkat ke Shin Jonghak, dan Kim Soo-ho sedang tidur di tanah. Sepertinya dia masih menderita karena melepaskan kemampuannya di museum. Saya juga santai. Sekitar 5 menit, tim lain tiba. Saya tidak terkejut dengan siapa orang itu. Penembak jitu umumnya memiliki mata yang bagus. Ini Nayun. Melihat bayangan cahaya Nayun dari kegelapan, Yoyonha mendekat, pura-pura bahagia. Untuk beberapa alasan, cahaya Nayun tertutup debu. Sepertinya dia jatuh ke dalam jebakan. Berjalan ke arahku, dia mengistirahatkan mataku dan berhenti. Matanya yang dingin sepertinya menembus diriku. Petik 2. Nayun. Dia tidak menanggapi panggilan Yoyonha. Mengabaikannya sepenuhnya, cahaya Nayun berbaris ke arahku dan bertanya tiba-tiba. Apa waktumu? Itu pertanyaan singkat. Saya membalas balasan singkat. Petik 2. 48 menit. Cahaya Nayun menggertakkan giginya. Penembak jitu sering bertindak sebagai pathfinder tim. Cahaya Nayun seharusnya berpikir saya membimbing tim saya. Sepertinya kamu punya sesuatu yang bagus untukmu. Itu adalah provokasi yang jelas. Saya ragu untuk menjawab. Haruskah saya balas balik? Saya memang punya alasan kuat untuk melakukannya. Antagonis novel telah menjadi lebih kuat, jadi itu perlu bagi pihak kita. Meskipun Cahaya Nayun saat ini mungkin tidak ada di sisiku. Bagaimanapun, itu perlu bagi karakter utama untuk juga menjadi lebih kuat. Untuk melakukan itu, Cahaya Nayun harus dengan cepat meninggalkan busur. Di dunia ini, potensinya berada di urutan kedua setelah Kim Soo-ho. Tetapi dengan membungkuk, potensinya akan terbuang sia-sia. Petik 2. Saya kira kamu benar. Tetapi saya masih tidak menemukan kebutuhan untuk menanggapi provokasi dia. Antara motivasi negatif dan motivasi positif, Cahaya Nayun lebih banyak dipengaruhi oleh mantan menurut pengaturan saya. Namun, agen motivasi itu penting. Orang lemah seperti saya yang memprovokasi dia kemungkinan besar tidak akan punya banyak arti. Sekarang bukan waktunya. Selain itu, saya yakin bahwa tidak akan lama sampai saya melampaui Cahaya Nayun dalam memanah. Saya hanya harus menunggu sampai saat itu. Cahaya Nayun tampak bosan dengan retretku, ketika dia kembali dengan mendengus. Aku menggelengkan kepala. Pada saat itu, mataku bertemu Yoyonha. Untuk beberapa alasan, matanya membawa sedikit ketertarikan yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi segera, dia pergi dengan dengusan menghina yang sama dengan Cahaya Nayun.